Dan good news-nya dari kejadian ini adalah bahwa saham-saham teknologi yang korelasinya dengan Bitcoin itu mendapat sinyal yang positif. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita kali ini akan berbicara mengenai XRP ETF. Teman-teman, itu beritanya sempat luar biasa sekali beberapa hari belakangan ini. Kemudian kita juga akan berbicara kali ini di update Black Cuan yang terbaru ini mengenai Algorand yang semakin menjanjikan, teman-teman. Kemudian ada Crypto News hari ini yang kita selingi mengenai berita Bitcoin, kemudian ada FTT, FTX, kemudian Gary Gensler kaitannya di sini. Kemudian untuk news yang pertama kita di sini datang dari Big Short, Michael Burry. Ini sempat kita bicarakan beberapa bulan yang lalu bahwa dia ini pasang short untuk SPX, kemudian Nasdaq. Uniknya kali ini adalah dia close out untuk short yang dipasang di S&P 500 ataupun Nasdaq. Ini pertanda menurut saya karena Michael Burry ini kayaknya nih dia punya orang dalam nih. Sehingga dia ini mulai ambil posisi seperti ini itu sudah pertanda. Dan good news-nya dari kejadian ini adalah bahwa saham-saham teknologi yang korelasinya dengan Bitcoin itu mendapat sinyal yang positif gara-gara si Michael Burry yang kita kenal sebagai The Big Short ini tidak lagi mengekspektasikan akan terjadi penurunan yang dalam terhadap S&P 500 ataupun Nasdaq. Kemudian berkaitan dengan narasi yang semakin banyak dibahas kali ini mengenai bull runs yang akan datang ini 2024-2025, apalagi kalau bukan spot Bitcoin ETF. Karena dari Coinbase di sini mereka menyatakan dengan bold di sini, ini akan mengunlock, ini akan membuka gerbang ke dalam era baru di mana kripto ini akan menjadi option yang luar biasa masif nantinya itu bagi orang-orang yang kemungkinan pada saat ini itu belum melihat peluang dari investasi di kripto. Dan bagi sahabat Black Cuan yang sudah sekian lama bertahan di ekosistem ini, underwater kita selama ini, luar biasa, sudah dingin, menggigil, sampai menusuk tulang, ini merupakan sebuah pertanda, sebuah sinyal yang akan membawa harapan yang cerah di masa depan, terutama ketika nanti pasca halving bull runs yang terjadi di 2024-2025. Dan kalau kita mau tambah lagi, selain dari spot Bitcoin, ETF ini yang akan membawa demand besar ini dari investor kepada Bitcoin ataupun aset kripto lainnya, baik itu investor ataupun institusi, apabila juga nanti dari SEC ini disetujui spot Ethereum ETF di sini, maka altcoins lainnya yang punya potensi besar juga kayaknya akan hadir juga dengan spot ETF-nya mereka sendiri. Nasdaq dalam hal ini telah mengajukan proposal untuk meminta SEC memberikan izin kepada Ethereum untuk ada spot Ethereum ETF. Kurang apa lagi bumbu bull runs yang akan datang ini. Dan kalau kita melihat gelagat dari para miners, ini ada Marathon Digital Holdings yang merupakan salah satu yang terbesar di sini untuk public miners si Bitcoin di sini. Marathon di sini sudah punya strategi untuk menghadapi Bitcoin halving karena mereka ingin punya produktivitas yang semakin besar. Dan gara-gara di Amerika ini, mereka ini kayak ditahan, dikekang seperti itu. Oleh karena itu, Marathon di sini ingin ekspansi dia ini di luar Amerika, supaya dia lebih banyak lagi profitnya, supaya lebih cepat lagi atau kekuatan miningnya itu lebih besar. Salah satu yang sudah berhasil adalah, yang successful itu adalah di Abu Dhabi kemarin ini, dan dia akan ekspansi lagi ke beberapa negara lainnya untuk mendapatkan mitra-mitra ataupun partner-partner baru. Marathon Digital Holding ini sudah semakin yakin mengenai proyek ataupun prospek ke depan dari Bitcoin nanti itu pasca halving. Sementara untuk Ripple-nya sendiri di sini, kemarin itu kan heboh tuh. Naik Ripple itu tinggi sekali gara-gara ada berita mengenai BlackRock yang mengajukan untuk spot XRP ETF. Dan ternyata itu adalah berita palsu. Dan Brad Garlinghouse pun selain dari berita palsu tersebut,
Ternyata di YouTube, apabila teman-teman pernah melihat Brett Garlinghouse meminta untuk mengirimkan 1.000 sampai 500.000 XRP dan mendapatkan balasan dari mereka, timnya mereka, itu adalah penipuan, itu adalah scam. Dan anehnya, YouTube menayangkan hal tersebut, katanya si Brett Garlinghouse di sini. Dan kita juga perlu mengingat sedikit ya bahwa sempat ini Brett Garlinghouse ini mengajukan tuntutan kepada YouTube gara-gara banyak video streaming yang dilakukan oleh scammers ini menggunakan nama dari Ripple ataupun Brett Garlinghouse sendiri, dan akhirnya mereka mencapai kesepakatan di tahun 2021 dan kedua pihak ini setuju untuk bekerja sama menghindarkan resiko yang besar ini, resiko penipuan ini terjadi pada para investor baik itu Ripple ataupun XRP di sini. Dan termasuk juga kemarin itu fake XRP ETF news itu luar biasa. Jadi teman-teman, sahabat Black Cuan, please, apapun berita yang keluar ini, kita filter dulu, kita screening dia dulu, kita lihat dulu ini sumbernya dari mana, benar nggak ini terjadi. Karena di momen-momen pra-bull seperti ini, jangankan investor yang baru masuk, penipu-penipu atau scammer-scammers yang selama ini tidur, mereka ini melihat gelagat-gelagat seperti ini, mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari ketidaktelitian atau ketidakjelian dari para investor baru ataupun trader-trader baru yang tergoda untuk cepat dapat double-double penghasilan ataupun kelipatan-kelipatan uangnya. Please guys, harap untuk sangat berhati-hati mengenai kejadian ini. Kemudian ada satu yang ingin saya bahas di sini mengenai FTT yang sempat skyrocket di sini gara-gara Gary Gensler ini menyatakan bahwa FTX ini akan reboot, akan kembali lagi, akan beroperasi lagi. Sampai kali ini pun FTX itu luar biasa membuat banyak sekali orang kecewa, akan tetapi secara harga untuk asetnya itu terbang kencang sekali ini si FTT ini. Dan anehnya adalah di sini, apa urusannya Gary Gensler, kok sampai-sampai dia ikut terlibat gitu kan untuk menjelaskan FTX ini akan kembali aktif lagi gitu kan. Komunitas ini udah kecewa, dissatisfaction mereka ini, gara-gara si Sam Bankman-Fried tersebut. Dan lagi-lagi, kejadian ini kayak menyiram luka gitu kan di investor yang sudah banyak rugi, loss dia akunnya di FTX tersebut, portofolionya itu belum kembali sampai kali ini. Datanglah beritanya dia di sini, akan possible dia jika mereka ini mengikuti aturan ataupun sesuai dengan aturan. Pertanyaan simpelnya adalah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Brett Garlinghouse di sini ketika dia diwawancara. Dia katakan, seandainya si SEC ataupun Gary Gensler tidak menghabiskan waktu untuk menuntut, untuk mengejar Ripple, akan tetapi mereka ini fokus untuk melihat celah-celah siapa nih aktor-aktor buruk yang jahat yang mengecewakan para investor seperti contohnya Sam Bankman-Fried, maka kejadian ini bisa dihindari. Asli, kejadian ini bisa dihindari oleh si SEC. Akan tetapi mereka bermain di dalam lipatan sepertinya. Dan inilah kita mendapatkan pembelajaran gratis juga dari kejadian ini, teman-teman. Dan beralih kita ke Polygon di sini. Polygon ini luar biasa. Meskipun sempat Bitcoin itu turun dari 36 sampai ke 35.100, harganya itu tetap di 0,9 dolar. Dia tidak sempat turun ke 0,8. Luar biasa si Polygon di sini menurut saya. Dan ternyata dia ini ada pembaruan, ada update. Jadi proyek-proyek yang ada update, ada kegiatan seperti ini, ada development seperti ini, menurut saya di sini dia pasti akan menarik minat atensi dari para investor. Terutama kita ini sudah menjelang ke Bitcoin halving, kemudian kita memasuki tahun-tahun dari bull run si Bitcoin-nya tersebut, teman-teman. Dan terakhir di sini adalah mengenai si Algorand. Yang saya katakan tadi, Algorand ini makin menjanjikan, teman-teman. Saya sudah sebut sebelumnya bahwa Anthony Scaramucci, salah satu investor Algorand ini menyatakan bahwa kemungkinan besar di bull run yang akan datang, Algorand itu bisa mencapai 5 dolar. Itu targetnya dia. Dan dia katakan itu target yang realistis untuk pergerakan Algorand ke depan ini. Dan di sini ada dari John Woods, Dutch Central Banks memberikan lisensi, memberikan izin
kepada digital euro stablecoin di Algorand. Oke, teman-teman, di sini ada klarifikasi dikit. Ini bukan cryptocurrency ya untuk si EMT ini. Ini merupakan electronic money token, bukan kayak CBDC ataupun cryptocurrency ya kan, tetapi dia ini ada di dalam perusahaan yang namanya tuh Quantos. Jadi ini adalah Quantos Payment yang menggunakan teknologinya si Algorand. Ini diupdate per 14 November 2023, teman-teman. Sama seperti Polygon Matic yang saya katakan tadi, saya mencari-cari narasi koin-koin yang pump di sini itu pasti ada eventnya ataupun pasti ada upgrade ataupun development yang terjadi di dalam proyek-proyek tersebut. Dan ternyata benar, si Algorand ini merupakan salah satu yang terpilih di sini untuk menjadi ekosistem yang menyanggah program baru dari si Quantos Payment ini dalam menerbitkan EURD atau URD di sini, dan ini berjalan di atas jaringannya si Algorand atau Algorand Network. Menurut kalian, apakah dengan update-update yang banyak terjadi di Algorand ini akan bisa memboost juga dia ini, harganya dia ini nanti di saat bull run yang akan datang? Mengingat banyak proyek-proyek yang kemungkinan besar akan keluar ataupun akan dibangun di dalam Algorand Network di sini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin tahu teman-teman. Dan untuk diingat, please diingat ini hampir saya lupa. Semua konten Black Cuan di sini bukan ajakan untuk membeli aset-aset tertentu, tidak ada endorse juga di video Black Cuan ini, tidak ada niat kemudian mempom-pom harga-harga dari aset-aset kripto tertentu, tidak ada. Ini channel plankton receh banget di sini teman-teman. Baik itu Algorand kah, Ethereum kah, ataupun altcoins lainnya. Karena keputusan itu tetap di tangan teman-teman sendiri, sahabat Black Cuan. Dan menutup video kali ini teman-teman, saya ucapkan apresiasi, terima kasih yang sangat mendalam dari saya, Black Cuan di sini, karena subscriber ternyata sudah 10K. Luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali karena ternyata teman-teman mensupport channel kecil ini, channel plankton ini. Dan semoga kedepannya harapan kita, ekspektasi kita, investasi kita akan memberi reward yang sepadan di bull run yang akan datang. Baik, sekian video kali ini. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.